Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda untuk mengenal tentang tanaman bunga matahari. Nah, bunga matahari ini merupakan bunga yang berasal dari benua Amerika ya. Nah, ini bisa dikatakan tanaman-tanaman yang warnanya itu orange, warnanya kuning. Ini khas dari benua Amerika ya. Ini khasnya orang Indian. Dan bunga matahari ini ternyata mempunyai banyak sekali manfaat loh guys ya. Kalau kita kita lihat dari beberapa literatur atau sumber. Oke guys, di dalam biji bunga matahari ini ternyata yang maksudnya dipanggang dan dikupas ini punya kalori, kemudian lemak jenuh, lemak tak jenuh ganda, ada lemak tak jenuh tunggal, ada juga protein, karbohidrat, ada serat, vitamin E yang bisa dikonsumsi harian ya. Kemudian juga ada niacin, vitamin B6, ada folat, kemudian asam pantotenat, kemudian ada juga zat besi, magnesium, seng, tembaga, mangan, selenium. Nah, pokoknya banyak banget ya guys ya. Nah, untuk vitaminnya juga guys ya, ternyata biji ini bisa digunakan untuk mengatasi peradangan. Nah, peradangan jangka pendek adalah respon kekebalan alami ya, sementara peradangan kronis ini merupakan faktor risiko banyak penyakit kronis. Yang misalnya peningkatan kadar penanda inflamasi protein C reaktif dalam darah terkait dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan diabetes tipe kedua. Terus kemudian untuk biji bunga matahari ini karena di dalamnya ada vitamin E, nah ternyata ini bisa membantu menurunkan kadar protein C reaktif. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya atau khasiat yang berikutnya bisa digunakan untuk mengurangi risiko penyakit jantung ya. Terus kemudian guys, manfaat yang selanjutnya bisa digunakan untuk mengontrol diabetes ya. Terus kemudian bisa digunakan untuk menjaga kesehatan mata karena ada vitamin E-nya guys di dalam biji bunga matahari. Terus kemudian bagus ya untuk otot ya, karena yang jelas ya protein ini kan dibutuhkan untuk menumbuhkan otot yang kuat, dan manfaat dari biji bunga matahari ini merupakan sumber yang bagus untuk membentuk otot ini guys. Kemudian bisa digunakan untuk sistem imun. Nah, ini dia ya, apalagi yang belakangan ini penyakit-penyakit itu memang berkaitan dengan ya pokoknya menyerang kekebalan gitulah guys ya. Kekebalan yang rendah ini pasti akan bisa atau dengan mudah terkena penyakit, dan untuk itu kita bisa mengkonsumsi biji bunga matahari ya, bisa seperti yang saya katakan tadi, bisa dijadikan dipanggang, dikeringkan ya, bisa dijadikan kuaci, dimakan gitu ya. Nah, manfaatnya bisa juga guys ya, karena ada kandungan seng sama seleniumnya yang bisa digunakan untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Terus kemudian bisa digunakan untuk meningkatkan kecantikan. Nah, gitu guys. Nah, ya, terus kemudian bisa digunakan untuk menjaga berat badan ideal karena kandungan seratnya ya, yang bisa mendorong pencernaan untuk mengatur pencernaan lah, dan juga membantu mengatur gula darah. Terus kemudian bisa digunakan sebagai bahan dasar kosmetik ya. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, memiliki manfaat yang bagus untuk kecantikan, menambah kecantikan. Nah, gitu guys ya. Nah, di sini guys, untuk mendapatkan pilihan sehat ini diperlukan asam oleat, asam linoleat, sesamol, sama vitamin E yang bisa digunakan untuk senjata ya bagi untuk mendapatkan kulit yang keren. Jadi gitu guys ya. Terus kemudian manfaat yang lainnya guys, ternyata
Tidak hanya dari bijinya saja loh guys ya. Bunga matahari ini ternyata juga bisa dikonsumsi dari bagian-bagian bunga yang lainnya, yaitu jelasnya adalah bagian bunga ya, atau mahkotanya yang warnanya kuning ini ternyata bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit ya. Caranya ya dengan direbus ini ya dengan segelas air dan disisakan separuh, kemudian diminum 2 kali sehari setelah makan. Kemudian bagian daunnya ini juga nggak kalah dengan bagian bunganya ya, yang bisa digunakan sebagai obat anti radang, obat pengurang rasa sakit, dan anti malaria. Nah, ini caranya juga sama kayak tadi ya, direbus dengan 1 gelas, kemudian disisakan setengahnya. Bagian akarnya juga bisa guys untuk mengurangi ini yang mengobati infeksi saluran kemih ya. Caranya sama dengan yang tadi, dengan direbus dan diminumnya selagi hangat. Dan bagian batangnya ya, yang di bagian sumsumnya ini mampu menenangkan liver, terus menghilangkan rasa sakit ketika buang air kemih dan merangsang pengeluaran air kemih. Jadi gitu manfaatnya ternyata banyak juga guys ya. Oke, tapi tentu aja kita harus konsultasi ya sama yang lebih ahli supaya nggak ada efek yang serius. Kemudian kalau ini ya, kalau sudah sembuh atau yang dicari manfaatnya sudah dapat, ya udah segera dihentikan supaya asupan gizi yang lainnya bisa tercukupi dari makanan yang lainnya. Oke, makasih banget udah gabungan, dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Bye bye.